Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kita akan mencoba membuat sebuah tampil data. Yang kita kelola kali ini adalah data kelas. Jadi sudah kita persiapkan ya sebuah database namanya DB sekolah dan sebuah tabel kelas. Ya, tabel kelas ini fungsinya untuk melengkapi tabel siswa. Jadi nanti di dalam tabel siswa ada ID kelas. Nah, sementara waktu kita sudah coba membuat siswa, datanya sudah tampil, juga sudah kita joinkan, dan kita bisa menambahkan datanya, menambahkan data siswa. Nah, ini dia, ada juga kelas di sini yang terpilih, maka sesuai dengan data yang ada di dalam tabel kelas, data ini harus nampil. Akan tetapi di sini kita belum memiliki sebuah halaman untuk mengatur data siswa, data kelas. Jadi kita akan membuat tampil data kelas dan simpan data kelas dalam satu file. Oke? Nah, kita langsung aja buat. Jadi kelas belum kita buat ya. Kita langsung coba aja. Sudah kita buat ya kelas. Nah, ini dia. Buat file baru dengan nama kelas.php. Setelah kita buat file baru dengan kelas.php pada web editor kita, di sini saya menggunakan Sublime Text. Saya langsung membuat HTML, kemudian titelnya saya buat data kelas. Oke, berikutnya di sini saya langsung membuat sebuah judul di sini data kelas. Nah, hingga hasilnya, oh ya, kita buat dulu di indeks ahref sama dengan kelas titik php, kemudian di sini kelas, agar ada linknya ya. Di sini biar kelihatan linknya. Oke, saya klik kelas, maka dia masuk ke data kelas. Oke, kalau saya klik siswa, dia masuk ke dalam data siswa. Ya, oke, kita masuk ke data kelas. Di sini saya akan buat tampil data kelas karena sudah ada data kelas yang kita buat sebelumnya, yaitu ada 4 data ya. Kalau tidak salah ada 4 data. Kita akan coba tampilkan data ini. Nah, mohon diperhatikan bagaimana cara saya membuatnya. Saya kembali ke kelas dan di sini langsung saya buat ahref tambah kelas titik php. Di sini saya buat tambah data ya. Oke. Nah, masih seperti ini, masih sederhana. Kemudian untuk kelas, coba kita hitung ya, ada berapa datanya ya, ada berapa kolom. ID kelas ya kalau perlu ditampilkan, kalau tidak juga nggak apa-apa, karena dia hanya ID kelas ya. 1, 2, ada 2. Ya, ada 2 kolom yang akan kita tampilkan, diikuti dengan nanti nomor dan aksi. Berarti ada 4 kolom dan 2 baris ya. Jadi langsung saya buat seperti ini. Tabel border 1. Width-nya saya buat 300 pixel. Kemudian di sini langsung tabel dan saya buat TR. Untuk baris pertama ya. Untuk baris pertama di sini saya buat langsung TD, tutup TD. Nah, tadi kita sepakati ada 4, 3, 4. Nah, langsung aja saya copy barisnya biar langsung jadi ya. Oke, nah ini dia. Jadi kalau sudah kita buat seperti itu, tampil seperti ini ya, walaupun tidak ada isinya ya. Nah, yang pertama kita buat no, yang kedua kita buat ID kelas, yang ketiga kita buat nama kelas, dan yang keempat kita buat aksi. Nah, ini dia. Di sini kita isi ya. Kembali lagi, di sini kita akan isi, kasih jarak. Kasih jarak. Nah, ini akan kita ulangi nanti, akan kita lakukan looping. Nah, bagaimana cara menampilkannya? Hal pertama yang dilakukan adalah pastikan dulu kelas.php ini sudah terkoneksi ke dalam database. Maka karena kita sudah buat koneksi di sini, kita tinggal buat aja include koneksi titik php. Oke, pertama
Yang kedua, kita akan coba memilih data yang mau kita tampilkan. Di sini saya buat kelas sama dengan MySQL query variabel koneksi, koma, kutip 2, sini titik koma ya. Nah, pastikan koneksi yang di sini sesuai dengan nama yang ada di dalam koneksi yang ada di sini. Jangan beda. Kalau beda dia nggak akan nampil. Oke, di kutip 2 ini kita langsung isi select karena kita mau menampilkan data bintang from kelas sesuaikan dengan nama tabelnya. Perhatikan nama tabel di sini, nama tabel saya adalah kelas. Huruf kecil semua. Maka di sini juga harus kita buat huruf kecil semua. Oke, setelah ini sudah selesai kita coba memilih data. Berikutnya kita akan coba menampilkan datanya. Ini cara saya menampilkan datanya. Pertama di sini saya buka PHP, kemudian saya buat variabel no sama dengan 1 untuk pembuatan nomor ya. Untuk pembuatan nomor. Kemudian variabel langsung aja, while variabel data sama dengan MySQL fetch array. Dari siapa? Dari kelas yang kita buat di sini. Oke? Dari kelas yang kita buat di sini. Tampilkan array-nya. Baru buka kurung kurawal, hapus tutupnya, ya hanya buka saja, dan tutupnya itu ada di bawah sini. Ya, biar apa? Biar TR yang ada di sini akan diulang-ulang. Nah, Anda bisa lihat, sekarang sudah ada perubahan nanti di tabelnya ini. Sudah lebih banyak dia. Banyak ya. Ada 4 ini yang kosong. Tinggal kita ubah di sini. Pertama, tampilkan no. Nomor yang ada di sini. Tampilkan nomor yang ada di sini. Jadi saya buat echo variabel no plus plus. Oke. Kemudian saya refresh. Tampil ya 1, 2, 3, 4. Oh Pak, saya mau di tengah. Ya suka kalian lah mau gimana ya. Kita buat align center ya biar dia di tengah gitu. Bebas lah. Kalian bisa buat sendiri. Kemudian untuk ID kelas kita ambil dari dalam tabel kelas. Perhatikan ya, kuncinya perhatikan di sini. Namanya, nama fieldnya, ID underscore kelas, nama underscore kelas huruf kecil semua. Kuncinya di situ. Jadi kita tinggal panggil echo variabel data. Ingat, kita panggil dulu array-nya ya. Kita panggil dulu array-nya, kemudian apa field yang mau ditampilkan. Nah, seperti ini dia. Apa yang mau ditampilkan? Nah, ini saya copy dulu biar cepat. Yang mau ditampilkan adalah kasih kutip 1. Pertama ID underscore kelas. Kemudian yang di bawahnya kutip 1 nama underscore kelas. Maka datanya sudah tampil. Oke ya. Sudah tampil data ID kelas dan nama kelas. Dan di bawahnya ini edit ya. Edit mungkin kita buat hapus. Nanti kita akan coba pelajari. Untuk sementara ini dulu. Ya, ini dulu yang kita buat. Oke, ini saya kasih jarak dulu ya. Sebentar, saya kasih jarak seperti ini. Biar dia berjarak antara tambah sama datanya ya. Oke ya, jadi berikutnya apa yang kita kerjakan setelah tampil kita sudah berhasil membuat. Kita akan membuat tambah data kelas. Ya, tambah data kelas. Di sini saya akan buat klik nanti. Saat kita klik, dia akan menuju ke tambah kelas. Nah, saat ini belum tampil atau not found dari tambah kelas karena kita belum membuat filenya. Mari kita buat ya. Ciptakan halaman baru dan simpan filenya dengan nama tambah kelas. Kemudian save. Setelah itu kita sudah memiliki tambah kelas. Ini tidak lagi not found tapi blank ya, tidak ada apa-apa. Kita langsung buat halamannya. Oke. Oke, kemari dan kita cek. Ya, waktu klik tambah klik data, dia masuk ke tambah data gitu ya. Baru kita buat formnya aja. Dalam pembuatan apa ya? Pembuatan Oke, sebentar ya, saya akan coba tunjukkan
perancangan ya, bagaimana cara kita merancang. Membuat form itu tidak sembarangan untuk kita buat ya. Oke, di sini kita akan coba lihat. Kita akan coba rancang. Saya sudah merancang tabel siswa. Dan saya juga sudah merancang tambah datanya. Tidak sembarangan kita buat. Untuk NISN saya gunakan text field yang size-nya segini dia, kurang lebih panjangnya seperti ini. Untuk nama saya juga gunakan text field juga, tapi sifatnya single line ya. NISN dan nama itu pakai single line. Alamat itu pakai multi line. Makanya kalau alamat bisa di enter dia ke bawah dia ya. Kita bisa isi di sini, bisa isi di sini gitu. Tapi kalau single line dia hanya satu baris, nggak bisa ke bawah. Dan ini bisa kita besarkan, bisa kita kecilkan. Kemudian tanggal lahir sengaja saya pilih pakai date biar bisa keluar seperti ini. Kita tinggal cari aja tanggal berapa, bulan berapa gitu ya. Dan tahun berapa. Untuk kelas tidak diketik juga, melainkan kita gunakan pilih data, pakai select. Ya, itu ada di video sebelumnya. Nah, kita kembali kemari. Jadi di sini saya akan coba mencoba memberikan cara ya membuat form itu biar bagus. Di sini saya gunakan salah satu aplikasi online namanya Whimsical. Misalnya seperti ini, saya buat tambah data ya. Nah, bagaimana bentuk form yang bagus? Kita coba tes dulu. Form itu ada ID kelas. Perhatikan, ID kelas itu perlu nggak kita buat? Nah, itu kita lihat dulu. Perlu nggak kita buat ID kelas? Saya rasa tidak perlu. Karena apa? ID kelas itu sifatnya, kalau kita lihat di sini di struktur, sifatnya adalah auto increment. Increment ya, auto increment, sehingga kita tidak perlu menambahkan datanya. Dia otomatis akan tambah apabila kita lakukan proses penyimpanan. Maka di sini ID kelas tidak usah dibuat, langsung aja dibuat nama kelas. Isiannya apa? Isiannya kita gunakan text input atau yang kita sebut dengan single line. Setelah itu kita isi dengan button dengan nama simpan. Oke? Nah, gini aja kita buat, sederhana saja. Maka di sini saya langsung aja buat formnya bagaimana? Langsung saya buat form action method post. Ingat, actionnya kosong, metodenya post. Kemudian tutup form. Di sini karena sudah saya buat formnya, wajib ya kita buat formnya. Langsung kita buat nama kelas. Ya, karena dia hanya satu, kita buat simple saja nama kelas. Kemudian input type text, name, nama kelas. Oke ya. Kemudian biar ke bawah saya buat P dan saya buat buttonnya. Button type submit, type name. Name-nya itu simpan. Di sini buat simpan. Oke, sudah selesai. Perhatikan formnya sudah ada. Tampilannya cukup sederhana. Hanya seperti ini. Tapi, apapun yang kita isi di sini nanti, saat kita klik simpan, dia akan menuju kemari. Ya, dan akan menambahkan datanya. Oke. Nah, berikutnya saya akan langsung membuat perintah simpan. Perintah simpan tuh bisa berbagai macam ya cara buatnya. Ada yang actionnya itu ke proses gitu ya, proses simpan.php, ada yang ke situ. Jadi kita buat halaman baru untuk simpannya. Ada juga yang di halamannya sendiri. Saya cari yang simple saja, kita buat di halamannya sendiri. Ya, saya akan buat halaman sendiri. Maka yang pertama yang saya lakukan di sini adalah pastikan dulu tambah kelas ini sudah terkoneksi dengan database. Maka di sini saya buat koneksi.php. Kita include dulu. Berikutnya setelah kita include, saya langsung buat seperti ini. If jika iset dari variable underscore post dari simpan. Nah, nanti saya jelaskan. Simpan yang ada di sini ini adalah nama button. Ini dia. Ya. Nama button ini.
berarti button yang ini kan. Ya, kalau ini kita klik, dia akan menuju kemari. Apa yang diperintahkannya dari buka kurung kurawal sampai tutup kurung kurawal. Maka di sini saya buat contoh saja ya. Echo kelas tambah kelas. Nah, di sini perhatikan, saat saya isi, kemudian saya simpan, klik, maka tambah kelas yang muncul. Berarti kalau diklik, keluarlah ini kan. Nah, maka gampang saja. Kalau sudah seperti ini, kita variabelkan nama kelas. Variabel nama kelas sama dengan variabel underscore post. Kenapa underscore post? Karena di sini metodenya post. Dan ingat, ini harus huruf besar. Kalau di sini nggak apa-apa huruf kecil. Variabel underscore post dari nama kelas. Dan di sini kalau sudah, saya langsung buat kayak gini. Variabel simpan sama dengan MySQL query sama kayak tadi ya. Variabel koneksi, koma, kutip 2. Tinggal kita buat. Perintah simpan kan insert ya. Insert into, ya, ke tabel kelas. Berarti into ke kelas. Insert into kelas, langsung kita masuk values, buka kurung, tutup kurung. Yang pertama kita lakukan untuk ID kelas, langsung aja kita buat 0 kayak gini. Dia otomatis kalau auto increment tersimpan dia. Kemudian koma, kutip 1, variabel nama underscore kelas. Kayak gini ya. Oke. Kalau sudah, kita coba jika if variabel simpan tidak terjadi masalah, maka echo penyimpanan berhasil. Kita buat gitu. Kalau tidak, echo penyimpanan gagal. Nah, selesai. Tapi saya nggak tahu ini benar atau salah. Mohon kalau salah kita koreksi bersama. Apa yang salah, mungkin salah ketik atau salah coding. Tapi kalau benar ya kita coba langsung diuji ya. Kita tes sekali, saya refresh. Oke, saya akan coba tambahkan kelas 23S05. Penyimpanan berhasil. Mari kita cek di sini. Refresh, ternyata berhasil. Masuk ya datanya ya. Oke, Pak, bolak-balik back itu nggak lucu ya, lucu juga gitu ya. Kita akan coba ubah. Kalau berhasil bagaimana? Kalau berhasil langsung menuju ke data kelas tadi, gampang sekali gitu ya. Kita buat header. Tadi di sini penyimpanan berhasilnya hapus. Kita buat header location kutip titik 2 kelas titik PHP. Oke, mari kita coba. Refresh sekali. 23S06. Simpan. Nah, masuk ya. Begitulah cara kerjanya untuk tampil data dan simpan data. Jangan terkecoh dengan jumlah fieldnya. Oke, Pak, jumlah field untuk kelas kan dikit, jadi buatnya cepat. Enggak juga ya. Kalau ada lagi, misalnya di sini kita tambahin lah. Kita tambahkan satu buah ya add one setelah nama kelas. Misalnya kita tambahkan di sini apa ya? Lokasi atau kapasitas. Saya buat integer 3 gitu ya. Save. Nah, di sini kan ada kapasitas. Oke. Saya kosongkan dulu, empty-kan untuk kelas. Nah, saat ini kelas sudah tidak ada data lagi. Perhatikan ya. Sudah tidak ada data lagi. Hanya saja di sini kan kurang satu ini. Masalahnya ini kan. Kurang apa namanya? Kapasitas. Dan ditambah datanya juga kurang satu. Kurang kapasitas. Oke, saya akan coba buat dulu ditambah datanya. Kalau tambah field gimana? Nah, gampang aja. Pertama formnya kita lihat. Berarti kita tinggal buat di sini kapasitas. Input type karena kapasitas angka kita buat number ya. Number
name kapasitas, kemudian P, biar dia ke bawah, jadi ini berubah. Ada kapasitasnya, kita tambahkan angkanya. Oke? Bagaimana dengan penyimpanannya? Tentu kita harus kenalkan lagi kapasitas. Kenalkan kapasitas. Kapasitas adalah variabel underscore pos dari si kapasitas. Kapasitas yang ada di sini itu harus sama dengan adanya name-nya di sini ya, kapasitas. Nah, titik koma. Selanjutnya kita apain? Simpannya. Simpannya juga harus dibuat. Udah ada ID tadi 0, nama kelas yang kurang cuman kapasitas, koma, kutip 1, variabel kapasitas. Dah gitu aja kalau mau ditambahin. Ini pasti benar ya, kalau tidak ada silapnya nih, benar nih. Kita coba 21S01, kapasitasnya boleh dipilih ke atas, boleh diketik ya, 40 lah kita bilang ya. Simpan. Bisa ya? Oh Pak, kapasitas nggak muncul. Oh ya, itu di kelas gampang sekali ya. Kita tinggal buat di sini TD di sini kapasitas. Terus di bawah sini, di bawah nama kelas ini ya, saya copy paste saja. Ini ganti jadi kapasitas. Oke, jadi dia muncul. Selesai. Oh Pak, kok ke bawah jelek? Oke, kalau ke bawah jelek ganti ini jadi 400. Besarkan. Oke, sudah tampil. Tambah data lagi 21S02. Oh, ini kapasitasnya lebih banyak nih, 50. Simpan. Sudah masuk. Oke. Nah, begitulah ya cara menyimpan data. Jadi jangan terkecoh dengan sedikit banyaknya field. Banyak sedikit itu sebenarnya kerumitannya tidak terlalu jauh berbeda, hanya fokus kita di mana. Kalau kita lebih fokus mengerjakannya itu pasti tidak salah gitu ya. Oke, mungkin ini aja di video kali ini. Semoga bisa dikerjakan dengan mudah. Ya, saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.